Coba dulu. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Kak. Maaf nih, Kang Gi lagi itu kan ya, lagi nganggur kan ya? Oh iya, tadinya kirain bisa nidurin anak dulu sih. Tapi anaknya kebangun. Gak apa-apa kok, biar selesai aja kali. Nggak apa-apa Kang Gi kalau kita Ya, nggak lama kok, wawancarain. Kak. Ya, tapi ini gak open cam gak apa-apa. Iya, nggak apa-apa, Kak. Oh Nggak iya, apa-apa. oke Ya, mungkin. pertama-tama mohon maaf untuk ganggu waktunya. Iya, Saya gak Dimas apa-apa. Amri ini, terus ada Ahmad, ada Fernando, ingin mewawancarai sebentar tentang UX itu. Nah, Oh iya. pertama mau nanya ini Mbak Anggi, Bentar, Dimas boleh ini dulu nggak? Dia kenapa apa ngejelasin gitu. Kira-kira Dimas, Ahmad sama Fernando itu di urusan apa, terus wawancaranya buat tugas apa gitu. oh ya, kami ini dari jurusan ilmu komputer UNJ, terus dari mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Dosen Oh, pembimbingnya sama Pak Eka Suryana. oke. Berarti buat tugas akhir ya? Bukan. Oh, enggak, maksudnya di Mata kuliahnya. dosen Pak Eka. Iya, oke deh. Boleh, boleh. Mau langsung ke tanya jawab aja? Apa gimana? Ya, jawab aja ya Kak langsung. Iya, boleh. Nah, yang pertama nih, Kak Anggi itu udah berapa lama berkecimpung di dunia UI atau UX design gitu Kak? eh kalau kalau desain sih sebenarnya memang kuliahnya jurusan desain. Tapi kalau untuk eh, langsung ke UI design itu dari sekitar bisa dibilang 4 tahun yang lalu lah, 2016 ya. Oh, itu 2016 udah Iya, kerja gitu. Iya, 2016 tuh pertama kali dapat kerjaan di studio gitu. Langsung jadi UI designer. Tapi itu emang baru baru mulai sih. Maksudnya baru tahu dunia UI, user interaction design tuh di 2016. Oh, berarti udah cukup lama ya Kak. Ya, lumayan. Terus selama ini kira-kira udah berapa rancangan yang Kak Anggi buat? Jujur kalau dihitung nggak pernah ngitung berapa piece-nya sih, tapi perkiraannya ya kalau dari dulu kerja itu di atas 30 lah, 30 produk ada. Lumayan Iya. banyak ya, banyak banget Pak. Soalnya waktu itu kebetulan kan di studio, jadi emang banyak ini sih, banyak kliennya gitu. Oh iya, tiap klien gitu minta per aplikasi atau cuma per rancangan gitu Kak? Eh Biasanya tiap klien pasti per aplikasi. Nah, nanti dari satu aplikasi itu banyak banget apa desainnya gitu. Jadi dibagi-bagi berapa sprint biasanya gitu. Kalau aplikasi yang Kak Anggi buat udah berapa? Aplikasi berapa ya? Sekitar di atas 20 ada sih. Kalau mau dirinci yang diingat aja kali ya. Besar-besar ingat tuh Ya, dulu sempat ngerjain tampilan buat OVO. Kliennya ada OVO, terus dari Danone. Danone itu Aqua ini sih. Aqua apa ya namanya? Lumayan lama sih. Buat internal gitu. Untuk Aqua sama apa ya waktu itu tuh ya. Kayak semacam aplikasi mapping gitu namanya Loop. Tapi yang besar-besar itu sih. Oh sama ini. Nissan. Aplikasi mobile-nya Nissan sama Mitsubishi kalau nggak salah. Buat user. Kalau mau milih-milih produk mobil gitu.
Oh, Iya. gitu juga ya Kak, berarti ya rancangannya. Kebetulan emang studionya dia ngambil proyekannya banyaknya dari Jakarta, dari perusahaan-perusahaan besar gitu sih. Oh iya. Nah, terus gini, kalau Kak Anggi lagi ngerancang nih, kira-kira Kak Anggi ada filosofi gitu nggak? Atau dasar-dasar yang Kak Anggi ikutin gitu? Karena basicnya dulu UI designer ya, biasanya tuh kita Anggi gitu kalau ngedesain sesuai requirement dari klien. Jadi mungkin filosofi atau dasar-dasarnya tuh kebanyakan berdasarkan user interview sih. Ngeriset dulu gitu, nanya ke product owner-nya atau project manajernya gitu. Pengennya desainnya kayak gimana, terus harus ada tampilan-tampilan seperti apa kayak gitu sih. Gak ada filosofi khususnya, cuman kalau dibilang keilmuannya pasti kan ada kiblatnya ya. Kalau Ya. sekarang tuh studi tentang UI UX itu ini ngelihatnya tuh ke NNG sih. Pernah denger nggak Nelson NNG Group itu? Bisa buka juga sih. NNG. Ya, NNG. Nelson Nelman Group kalau nggak salah. Ada websitenya sih, bisa dibuka. Dia emang Oh iya, Kak. emang studi buat user experience sama user interface gitu. Ada sertifikasinya juga untuk UI UX designer seluruh dunia gitu. Oh, Kak Anggi, mohon maaf nih. Iya. Untuk ngemat kuota ini teman saya mau off cam yang lain. Boleh nggak? Halo Dimas. Iya, buat ini teman saya minta off cam Oh karena iya, boleh. kuotanya itu. Oh, makanya tadi Boleh ya? nanyain, harus open cam nggak? Nggak apa-apa Ya udah. kalau nggak open cam juga. Ya udah, buat yang lain off cam aja. Nah, sekarang Ahmad yang mau nanya, Kak. Iya, boleh. Ketika kakak ngedesain soal UX design itu, biasanya kakak suka ngeposisiin sebagai user nggak sih, Kak? Itu udah wajib sih pasti. Tapi sebenarnya gimana ya? Kadang-kadang, halo, masih pada gabung nggak sih? Masih, Kak, Mas. Masih ya? Masih, Kak. Ya. Memang harusnya kalau ngedesain produk itu kan harus kita posisiin sebagai user. Cuman problemnya itu ketika misalkan product owner atau istilahnya perusahaan yang punya punya aplikasi atau desain tersebut tuh lebih mementingkan dari sisi bisnisnya gitu, atau dari segi apa ya, fiturnya gitu, nggak langsung mengikuti kebutuhan user gitu. Tapi kalau pribadi sih ya pastinya berusaha sebaik mungkin memahami gitu kebutuhan user apa gitu. Tapi ya gitu, problemnya kalaupun mengikuti tapi nggak sesuai yang diinginkan gitu atau yang dibutuhkan kan kadang-kadang bentrok ya sama product owner-nya gitu sih. Kalau dari yang saya tahu, biasanya tuh suka kayak ada survei gitu nggak sih, Kak, buat usernya? Iya betul. Jadi ada tahapannya. Yang bagus itu sebenarnya kalau misalkan mau bikin produk ya, biasanya tuh ada risetnya dulu kan. Terus ada kita namanya HE, heuristic evaluation, terus ada usability testing dulu untuk produknya supaya tahu gitu pain problemnya di mana, terus
user tanggapannya seperti apa gitu. Atau paling minimal ada deep interview lah ke user. Interview langsung, ambil sampel misalnya 5 orang, terus nanti dikaji gitu. Nanti dari situ baru dapat insight-nya kan, jadi bisa diimplementasiin ke desain gitu. Oke. Biasanya tuh suka ada istilah itu nggak sih Kak, bad design gitu dalam UX design gitu? Ada sih, pasti ada. Cuman dia biasanya kan kriteria bad design itu beda-beda ya. Dilihatnya dari sisi apanya gitu. Kalau kita ngukurnya biasanya kan pakai heuristic evaluation tuh. Sama dari Nelson-Nelman juga si studinya. Ada 10 kriteria yang bisa jadi acuan gitu. Nah, apakah desain itu efektif atau bagus enggak sih gitu sebenarnya dari user. Mungkin teman-teman bisa searching juga sih 10 kriteria heuristic evaluation, nanti dia muncul tuh kriterianya harus kayak gimana. Tapi kalaupun satu produk misalkan dia nggak mencakup ke 10 itu gitu, belum tentu bisa dibilang itu bad design juga gitu. Jadi lihat dari sudut pandang user kah atau product owner-nya kayak gitu sih. Terus kan tingkatan orang bilang, oh ini jelek, oh ini kurang cocok buat saya gitu, beda-beda gitu. Gitu sih. Coba ya. Lanjut. Boleh lanjut. Oh, ya udah Kak, nama saya Fernando. Saya mau Iya. nanya sesuatu ke Kakak. Nah, kalau disuruh memilih, buat Kakak itu lebih penting mana? Antara UI atau UX? UI atau UX ya? Iya. Kalau pribadi sih lebih milih UX dulu sih. Kenapa tuh Kak? Meskipun saya pribadi ininya UI dari sisi interface ya, tapi sebenarnya yang paling penting tuh core-nya di UX. Karena sebagus apapun desain yang kita bikin, kalau nggak sesuai dengan kebutuhan user tuh nggak akan kepake gitu. Tapi kalau misalkan kita udah tahu nih, oh user kebutuhannya kayak gimana, terus biasanya mereka interaksinya tuh pakai tampilannya tuh yang mudah tuh kayak gimana gitu. Nah nanti ketika memang mendukung gitu dari sisi tampilan interface ya, tapi ketika interface-nya standar atau biasa aja, cuman dia mudah dipahami, jatuhnya pasti bakalan efektif gitu si aplikasinya. Istilahnya Kalau saling dari melengkapi lah gitu. Kalau dari klien Kakak sendiri, kira-kira ada nggak? Misalnya kayak klien Kakak itu lebih milih diutamain UI-nya atau UX-nya gitu. Terus biasanya alasan mereka itu kenapa ya? Pasti ada. Sering banget sih kasusnya. Lebih Gini, banyak mana tuh Kak? UI atau UX? UI sih. Anehnya nggak tahu kenapa ya. Mungkin karena ketika pertama yang dilihat orang tuh kan dari sisi tampilan ya. Dari visual gitu. Orang banyaknya lihatnya visual. Tapi ketika fungsionalitasnya kurang meyakinkan, asalkan visualnya bagus atau eye-catching tuh kayak masih bisa diterima ya? Ya, masih bisa diterima. Tapi kerasanya tuh sebenarnya berkepanjangan gitu, nggak sekarang gitu. Ketika sudah dia pakai sekali, 2 kali, lama-lama tuh pasti ada flow yang dirasa kayaknya ini fiturnya nggak perlu deh, atau mungkin kalau di alurnya seperti ini gitu, kayaknya lebih cepat gitu. Tapi ya itu tadi karena visualnya mendukung, jadi ya fine-fine aja. Oh iya. Ya udah Kak, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Iya. Ada nggak sih seseorang yang menjadi inspirasi Kakak pas berkecimpung di dunia UX, UI, UX design ini? Ada. Namanya
Pernah denger nggak? Namanya Boris Hasian. Hmm, Beliau enggak, itu ASEAN sering dengar, cuma Boris enggak. Boris. Nah, Dia siapa tuh, Kak? kalau yang saya tahu ya, dia tuh senior desainer sorry, di Gojek apa kalau nggak salah. Oh. Di Gojek tapi base-nya dia di Singapura. Dia orang Indonesia, tapi sekarang home base-nya di Singapura. Karena nikah sama orang Singapura juga sih. Banyak diundang jadi pembicara, terus ya pengalaman sih keren sih gitu. Ngerasa Kalau kenapa dia jadi inspirasi karena emang dari sisi keilmuan, terus pengalamannya tuh udah diacungin jempol lah gitu. terus kalau misalnya Kakak kedapatan order nih, harus bikin sesuatu. Nah, Kakak biasanya ngelihat karya orang lain nggak sih sebagai referensi, atau Kakak kayak ngelihat dari pengalaman Kakak sendiri, jadi tanpa ngeliat karya orang lain Kakak langsung bisa bikin gitu? Enggak sih, pasti kalau saya pribadi ya, biasanya tuh kalau mau ngedesain sesuatu, benchmarknya tuh bukan karya orang lain sih, tapi produk atau si kompetitor dari yang kita pengen bikin. Misalkan kita disuruh bikin aplikasi untuk pertanian misalkan, nah pasti referensi yang dicari itu aplikasi serupa kan gitu. Which is itu emang karya orang lain, tapi jangan dilihat istilahnya, oh ini punyanya BUMN, oh ini punyanya Dinas Pertanian anu, bukan itunya sih, tapi lebih ke mereka punya fitur apa gitu, terus kita pengen bedanya sebelah mana gitu-gitu. Terus Kalau dari visualnya ya, jarang sih misalkan ini paling justru kan kalau kita mau bikin kan pengen beda kan ya dari yang lain. Iya. Lo ngeliat karya orang lain, oh ini warnanya yang ini bagus nih, tapi pasti kan jadinya, oh berarti harus bikin beda nih dari yang punya dia gitu. Atau lebih bagus gitu. Sama sama pertimbangannya ya tanya lagi ke product owner-nya. Kalau kita punya desain kayak gini sesuai enggak sama kriteria yang mereka pengen gitu. Jadi selama berkecimpung di UI UX design itu user interaction itu lebih ke jadi solutif sih, maksudnya kita jadi dituntut jadi problem solver gitu. Nyambungin antara keinginan klien sama kebutuhan user tuh kayak gimana gitu sih, sama ngasih solusi-solusi untuk inovasi yang mereka pengen gitu sih. Terus ada nggak tolak ukur Kakak buat menilai bahwa UX atau UX desainnya itu berhasil selain dari diterima oleh klien? Ada ya, itu salah satunya namanya usability testing. Jadi ini jarang sih dilakuin sama product owner atau produk-produk yang startup gitu, jarang sih sebenarnya. Usability testing tuh dia biasanya dilakuinnya sama UX researcher namanya. Ada sih orang profesional di bidang itu. Mereka punya tahapan gitu. Kalau teman-teman cari usability testing tuh, jadi dia ngambil sampel sampai dihitung gitu berapa severity ratingnya gitu, tingkat efektivitas orang ketika menggunakan aplikasi itu segimana bagusnya gitu. Dan ada standar ininya sih, internasionalnya, maksudnya ada standar globalnya gitu. Kalau di atas severity ratingnya di atas berapa persen itu masuknya kategori oh ini efektif gitu. Terus untuk aplikasi-aplikasi dengan kategori tertentu juga ada lagi ratingnya. Apa mau aku share juga nih kayak ininya, contoh-contohnya gitu. Contoh usability testing kayak gimana gitu. Kalau ya nggak apa-apa sih, Kakak
bagi apa tinggalin kami linknya juga nggak apa-apa. Nanti aku kirim by WA ya. Mungkin teman-teman Ya, Oh, bisa cek. boleh Kak. oh ya Kak, Mat, lu kan mau ngomong Mat? Lanjut lanjut. Lo? Oh, oh, ini Kak, terakhir Kak, Kakak apa? Ada nggak sih cara kami buat ngeliat portofolio Kakak tuh? Kan biasanya kalau apa UI UX designer itu kayak mereka punya kayak aplikasi buat majang-majang karya-karya mereka tuh kayak yang saya tahu Dribble, Behance, atau bahkan Oh, IG. Nah, Kakak punya nggak kayak gitu biar bisa kami cek gitu? oh, ada sih, tapi bentar ya. Soalnya udah lama banget nggak nge-update gitu. Nah ini sih jadi PR juga sebenarnya. Kadang-kadang kalau udah terlalu lama ngerjain apa proyekan tuh suka lupa gitu bikin dokumentasinya. Nanti di-share ininya aja kali ya Iya, PDF-nya. link. Karena kalau aku pribadi sih untuk dribble yang gitu-gitu tuh nggak ada sih. Dulu sempat bikin di Behance, tapi nggak semenjak kerja jadi jadi nggak bikin Oh, lagi. jadi udah ditinggalin gitu ya. Iya Oh, ada kan, tapi nanti dikirim by WA aja ya. iya, iya Kak. Kak, satu lagi nih. Kakak punya nggak apa ya desain contoh desain kakak yang sekiranya kurang memuaskan atau pernah gagal gitu? Hmm, ada sih, tapi ngejelasinnya gimana ya? Maksudnya aku harus ceritain apa perlu ininya? Kayak tampilannya, terus gagalnya sebelah mana gitu. Ceritain nggak apa-apa, mau detail juga nggak apa-apa, tapi ceritain aja deh. Kalau misalnya detail, kami kan diberi tugas juga tuh ceritanya buat Mm-mm. minta salah satu contoh desain yang kami wawancarai. Nah di Oh situ kami gitu. disuruh Makanya apa ini ya? suruh ngoreksi gitu. Iya, kalau Coba ya. sekarang kakak mau ceritain Ini dulu hostnya sedikit, siapa sih? Eh, kenapa? aku boleh share screen nggak? Oh, iya Buat Kak. Ini share. mau share screen tapi nggak bisa di disable. Udah Kak, udah bisa. Bentar ya, buka dulu dokumennya. Wait. Share screen. Sorry. Nah ini, udah kelihatan belum? Udah, Udah. udah kak. Nah, jadi ini salah satu project di Telkom sih. Jadi kan aku tuh masuk unitnya desainer lah di Telkom di divisi DXB, Digital Experience Business gitu. Nah, salah satunya tuh dilibatin di aplikasi MyInPoint. Emang belum launching aplikasinya sih, lagi tahap development sekarang. Ini laporan hasil usability testing. Jadi setelah aplikasinya didesain, kita ngadain UT buat tahu gitu. Ada isu-isu atau problem apa aja di aplikasi itu, which is kan bukan dibilang gagal sih, istilahnya Iya, kurang efektif lah gitu. iya, Ketika user pakai itu ada masalah UI-nya, ada masalah journey-nya gitu. Nah, nih nanti aku boleh share deh. Tujuan UT-nya dijelasin bla bla bla. Nanti teman-teman bisa baca. Terus ini partisipannya. Kita ngambil 5 sampel. Nah, di UT itu kan nanti ada tas-tasnya tuh, user melakukan apa aja untuk kita tes gitu. Ini tasnya. Selama 2 hari. Nah, nanti tuh dapat kayak misalkan nilai, ada completion rate-nya, segala macam. Nah, untuk untuk ini kan laporan hasil UT-nya ya. Kalau dari sisi tampilannya, jadi gimana ya aku jelasin ya. Ini tuh kalau kalau bisa dibilang tuh deskripsinya lah gitu. Tapi tampilan desainnya ada di Figma sih, nggak ditampilin di sini. ya udah Apa nggak perlu? apa-apa deh. Kenapa?
Tadi mau ngomong apa, Kak? Bentar, jadi gini nih contohnya ya. Tas yang 6 misalkan. Untuk menukarkan poin My IndiHome dengan saldo bonus link aja. Nah, di sini tingkat kemudahannya itu bisa dibilang standar sih. Di tengah-tengah gitu, 3,4. Nggak dibilang sangat mudah. Ternyata setelah diwawancarain, masalah-masalahnya itu ada yang kebingungan gitu. Kayak misalkan, mana ya? Bingung kayak tombolnya gitu, terus tiba-tiba aplikasinya ketutup sendiri. Nah, kayak gitu sih. Wait ya. Oh, Uta itu kayak tester gitu ya, Kak? Iya, nih kayak gini nih. Dia ada, ini nih. Sorry, salah satunya ya kayak negative findings-nya ketika user itu tugasnya menghubungkan akun My IndiHome dengan My InPoint. Nah, ada yang bingung mengisi nomor layanan karena tampilannya tuh di labelnya tuh tulisannya cuma nomor telepon gitu. Jadi nggak dibilang nomor teleponnya itu telepon HP kah atau telepon rumah atau nomor yang mana. Nah, rekomendasinya dari researchernya dibilang kalau tampilannya itu diubah. Jadi meskipun itu cuma wording ya, tapi kan tetap tampilan kan gitu. Dirubah jadi nomor telepon rumah gitu. Terus dikasih contoh juga nomornya di form pengisian. Ini tuh termasuk kategori masalah dari sisi tampilan gitu. Dari sisi UI, which is nanti di desainnya emang harus diedit, diubah lagi gitu. Gitu sih contohnya. Aku liatin ininya kali ya. Aplikasinya ya. Desain. Aplikasi buat desainnya, Kak. Bentar. Nah, biasanya kita ngedesainnya tuh pakai Figma. Nah, ini tuh desain tampilan dari awal banget, mulai dari splash screen-nya, tampilannya gimana, terus ada login-nya. Nah, kalau kalian mau nge-review ini, aku bingung nih. Sebenarnya ini bisa di-share sih, tapi cuman viewer aja. Tapi dengan catatan ya, maksudnya nggak boleh disebarluaskan. Iya, kami ngerti kok kalau copyright gitu. Ya mungkin kalau mau sih, ya di screenshot-nya memang bagian yang benar-benar dibutuhin aja sih. Jadi kayak tadi tuh, yang gagalnya tuh kalau nggak salah tuh sebelah sini nih. Nah ini, di sini tuh cuma ditulis nomor telepon aja gitu. Padahal harusnya tuh nomor telepon rumah, apa nomor telepon layanan gitu. Karena kalau di inputnya nomor telepon HP, ternyata harusnya tuh nomor telepon rumah pelanggan yang IndiHome itu yang 022 atau 021 depannya gitu. Nah, jadi usernya bingung dan agak jadi lama kan, nggak efektif gitu. Gagal terus nih gitu, nomor telepon yang mana ya gitu. Nah itu akhirnya diubah sih, diganti, ditambahin. Nah diubahnya itu nggak tahu di sini apa file yang satunya lagi ya. Pokoknya pas ketika development tuh diubah aja, semuanya nomor teleponnya ditambahin keterangannya gitu. Itu sekecil itu pun ternyata berdampak berdampak untuk user kayak gitu sih. Gitu deh contohnya. Mungkin aku share ini aja kali ya tentang My InPoint ya. Soalnya ini terbaru. Iya, itu aja. Tentang aplikasi aja, kalau penjelasan kakek ini buat kami udah cukup sih. Kami tahu masalahnya, kami tahu penanganannya, udah. Nggak mesti apa yang minta itu semua. Kalau teman-teman mau tahu lagi nih ada masalah lain apa, ini juga salah satu masalah sih. Kan masalah tuh, maksud kalian tuh bukan cuma UI aja ya? Iya. Iya.
Gimana? Halo, Mat? Halo. Masih Ya, ada? Kak. Ya, kalau Masih. mau tahu masalah yang lain, sebenarnya di sini ada masalah lain selain masalah tampilan. Tapi ada masalah teknis juga, ada masalah journey juga gitu. Bisa dibaca sih dengan rekomendasi-rekomendasinya gitu. Tapi bisa ini juga sih. Teman-teman kalau emang mau menguji gitu ya, mau ngetes sendiri juga ada sih APK-nya. Kalau misalkan mau nguji terus ngasih tahu gitu, Mbak, ini ada menurut kita kurang di sini, boleh. Oh, berarti ini masih ongoing, Kak. Masih dalam tahap desain gitu ya Iya, ini ya. dalam development lah. Sebenarnya APK versi berapanya udah ada buat internal, kayak buat kita ngetes gitu. Sebelum launching kan memang harus di testing dulu kan. Iya. Ini belum di launching. Belum. Eh, jadi setelah hasil UT ini kan panjang tuh, harus diajuin dulu ke Play Store, terus harus dicek dulu dokumen ininya, baru bisa launching kan. Nah Ya udah, kemarin nanti terakhir tuh, kalau kita coba itu terus kita kasih feedback. iya boleh banget. Tapi bukannya harus online ya itu ya? Harus. Oh iya, kemarin tuh sebenarnya ini sih, buat tukar poinnya ya, buat transaksinya memang harus user yang punya akun MyIndiHome. Tapi kalau cuman register doang kayaknya bisa deh. Maksudnya kalau mau lihat tampilan Ya bisa kan ya, buat testing gitu. Iya. Nanti ya dicek dulu ada di mana ya dukung ininya APK-nya. Kemarin ada sih di share, cuman kalau mau lihat tampilannya boleh sih. Gitu paling. Ada lagi nggak? Tunggu Ahmad, Kak. Ahmad yang hilang. Oh iya. Iya Kak. Mungkin terakhir sih Kak. Kira-kira gimana sih Kak kalau soal desain kontrol gitu atau bagian interaksi? Gimana apanya nih? Maksudnya maksud dari desain kontrol atau bagian interaksi itu apa Kak? Oh, desain kontrol ya. Bagian interaksi. Mungkin kalau di lapangan tuh biasanya namanya ini ya, tester gitu ya. Itu bukan sih? Yang orang yang nge-handle kayak dia bagian testing. Oh iya, Itu kan? kemungkinan sih itu Kak. Ya aku nangkepnya gitu sih, soalnya belum pernah dengar istilah desain kontrol, tapi dulu ya kalau di project atau di aplikasi itu emang ada, dia profesinya namanya user tester gitu sih. Nanti dia beliau tuh yang ini, yang ngasih tahu gitu, oh ini problemnya di mana, ini harusnya nggak kayak gini formnya, kayak gitu. Mereka yang ngontrol gitu. Nanti hasil dari laporan mereka tuh diserahinnya ke desainer atau ke developer gitu. Jadi baik itu dari sisi teknisnya atau dari tampilannya nanti dikasih tahu gitu. Buat kita ngerevisi tampilannya gitu sih. Biasanya Kakak suka kebiasaan buat mempertimbangin soal si tester ini nggak sih Kak? Maksudnya kayak ngira-ngira gitu soal si nih tester nih pengennya kayak gimana gitu. Enggak sih. Maksudnya karena kalau yang namanya tester kan mereka testing juga kan. Nggak lebih ke nggak ngira-ngira sih, tapi memang harus bikin yang
lebih baik gitu dari ekspektasi testernya gitu. Jadi maksudnya sebelum tester ngasih tahu oh ini kurang atau oh ini salah gitu, kita udah harus tahu duluan. Jadi ketika ngedesain tuh misalkan gini ya, contohnya ini halaman tukar poin gitu. Nah requirement-nya kan ada tuh ya, harus ada logo, harus ada misalkan merchant yang mau ditukar kemana gitu. Nah ketika melihat tampilan ini tuh, ketika kita bikin desain ini tuh harus udah nanya sendiri kayak 5W satu hal lagi. Maksudnya tanya dulu ke diri sendiri kayak apakah desainnya sudah cukup gitu, apakah sampai gitu message-nya gitu. Gitu sih poin-poinnya. Jadi sebelum mempertimbangkan tanggapan dari testernya, ya lebih ke evaluasi sendiri dulu gitu aja sih. Oh, ya. Kalau pribadi gitu sih cara buat step-stepnya gitu ya, ketika ngedesain pasti nanya dulu ini udah cukup nggak ya kayak gini. Kira-kira bingung nggak ya gitu sih. Nanti kalaupun udah ada tanggapan dari testernya, emang sih jadi bahan pertimbangan gitu. Tapi ya kita balikin lagi aja ke product owner-nya. Karena nggak semua yang di tester itu bisa diubah langsung diterapkan gitu. Kadang-kadang mereka maunya A misalkan. Oh ternyata setelah didiskusiin ke developer itu effortnya gede banget gitu. Ngerubah misalkan ya, ngerubah form ini jadi model yang lain gitu. Butuh waktu lama gitu. Oh ya berarti nggak bisa gitu. Gitu sih. Nggak bisa diimplementasiin langsung gitu. Oke. Kebayang sih. Mungkin itu aja sih Kak pertanyaannya dari kita. Ya, BTW ini kalau ilmu komputer tuh ini bukan sih kayak developer gitu bukan sih, kayak coding gitu nggak sih? Iya Kak. Sebenarnya ini mungkin mata kuliah yang ngebahas ini kali ya kalau di lapangan tuh kayak perdebatan antara desainer dan developer gitu ya. Enggak sih kan, kayaknya kita Enggak belajar ya? UX UI gitu. Cara ngedesainnya gimana. Tapi kalau boleh jujur ya, rata-rata UI UX designer yang hebat-hebat itu basicnya mereka emang ilmu komputer sih, bukan dari jurusan DKV atau desainer. Ya, Oh, emang kakak dari jurusan apa, Mas? DKV, desain komunikasi visual. Dan di Telkom itu yang jadi UI UX designer rata-rata emang jurusannya ilmu komputer atau jarang lah gitu yang asli anak DKV. Karena sebenarnya yang paling ngerti maksudnya yang tahu gitu ya teknisnya aplikasi itu bisa dibikin seperti ini, modelnya kayak gini, sejauh mana kemampuan codingan, terus ya gitulah teknisnya bisa diubah-ubah itu kan anak developer kan ya yang bisa ngoding gitu. Jadi otomatis kalau kalian mau gali potensi misalkan bisa tahu sejauh mana kebutuhan user itu jadi nilai plus kan. Maksudnya kalau bisa dibilang ya buat satu orang tuh bisa jadi pegang dua role gitu, ada nilai tambahnya lah gitu, nggak asal ngoding gitu kan ya, jadi tahu lebih ngerti lah gitu dari sisi tampilan tuh bagusnya gimana gitu. Tapi kayaknya kalau anak DKV itu rancangannya bagus, Kak. Rapi. Tapi susah diimplementasinya ya. Iya, tapi agak susah. Iya. Ini klise sih. Jadi kalau anak desainer dari sisi desain mah pasti bilangnya ya kalau developernya hebat mah pasti bisa nyiptain gitu. Nanti orang developernya bilang ya kalau desainernya hebat mah
pasti mereka harusnya bisa ngertiin gitu. Jadi ngulibek di situ. Realitanya gitu di lapangannya. Gitu. Ada lagi nggak sih? Tapi kira-kira ini materinya apa? Hasil wawancaranya bisa ini nggak sih? Maksudnya bermanfaat nggak sih buat kalian? Bermanfaat banget kan. Iya, aku takutnya cuman apa yang aku sampaikan tuh nggak dapet gitu, nggak sesuai sama yang kalian pengen gali informasinya gitu aja sih. Makanya tadi nanya ini tuh jurusan apa ya buat mata kuliah apa atau buat tugas apa gitu. Pengen lebih taunya dari sisi desainnya apa dari apanya gitu, apa dari keilmuan experience-nya, interaksinya gitu. Ya, kalau bisa sih. Kalau cocok sih alhamdulillah. Dapat sih Kak ilmunya alhamdulillah. Soalnya kan kita kayak pengen tahu aja gitu kayak selain buat tugas ya, kita juga belum tahu nih soal UX designer tuh kayak gimana, ngapain aja segala macam. Kalau saran aku sih kalau misalkan mau cari materinya ya, cek ini aja di Medium. Tahu ini nggak, buka Medium nggak? Sering buka Medium nggak? Sering Kak, tapi yang berbahasa Inggris gitu. Ada sih kalau mau ngulik mah carinya materinya langsung aja kayak misalkan UX researcher atau UX designer, tugas dan fungsi UX designer gitu. Biasanya nanti muncul sih banyak ininya, tapi ya disaring juga sih. Biasanya yang nulis tuh nggak semua desainer yang pengalamannya atau ilmunya bener gitu. Tapi emang kalau mau cari materinya banget ya, mending ikut yang itu aja, yang Nelson Nelman itu. Soalnya itu udah standar global. Bentar ya. Ini nih. Oh, Nelson Norman Group. Nih, kalian bisa cari. Tapi kalau nggak salah ini grup ininya deh. Grup, coba di artikel ya. Nah ini nih, mereka ada topik-topiknya gitu. Mungkin bisa ngulik-ngulik lah, bisa nyari-nyari. Gitu, ada lagi nggak ya? Psikologi dan UX. Coba ya. Atau kalau aku biasanya mau cari materi nih ya. Biasanya tuh searching di grupnya misalkan UX role NNG. Nah, nanti banyak tuh artikelnya. Gitu. Ada lagi nggak, Mat? Fernando atau Dimas? Ini kalau UX tuh ilmunya luas banget sih. Dan tiap waktu tuh pasti berkembang. Kayak misalkan ada lagi gitu. Tapi berarti itu di apa? Di Telkom banyak ya Kak UX sama UI designer-nya? Banyak, karena kalau di divisiku sendiri tuh kalau sekarang masih ada 63 orang UI dan UX designer, ada UX researcher juga. Kita dibagi ke beberapa project, dari projectnya internal dan eksternal Telkom. Jadi kalau misalkan Kementerian BUMN ada project padi atau apa gitu, nanti
butuh bantuan desainnya, biasanya dari Telkom ngasih gitu. Kemarin tuh terakhir yang terbaru, tahu ini nggak, aplikasi Peduli Lindungi? Jadi promo. Iya, itu boleh tuh kalau mau ngeinstal Peduli Lindungi itu aplikasi ini COVID, apa buat tahu nge-tracking gitu orang-orang di sekitar kita. Jadi kalau kita kena atau terinfeksi atau gimana gitu, lebih bisa diantisipasi gitulah. Boleh cek sih, namanya Peduli Lindungi. Itu yang ngedesain bukan aku sih, tapi aku tahu gitu tampilannya. Maksudnya masih satu tim gitu. Bentar. Gitu. Selebihnya kalau misalnya kita mau nanya tentang UX design lebih lanjut lewat via chat, boleh nggak Kak? Boleh. Selama aku masih bisa jawab ya. Oh iya, oke. Tapi Mungkin, biasanya sih, kenapa Kak? iya. Enggak, biasanya aku juga pasti ini sih, pasti nanya-nanya juga sih, maksudnya nyari sumbernya lah gitu. Ya, mungkin untuk wawancara malam ini udah sih Kak, pertanyaannya cukup sampai situ aja. Oke, nggak ada lagi nih. Mudah-mudahan bisa jadi manfaat ya buat tugasnya, buat insight teman-teman juga. Amin. Mohon maaf ya kalau misalkan materinya atau jawabannya kurang memuaskan atau kurang lengkap gitu. Enggak kok Kak, udah kejawab semua. Iya. Gitu. Oke deh. Kalau gitu aku pamit ya Dimas ya. Oke, Kak. Oh, ya oke Kak. Iya, Kak. Maaf ya Kak, Mungkin ganggu aku, waktunya. iya nggak apa-apa, itu mungkin aku share-nya yang ini aja kali ya, hasil review aplikasi MyInPoint aja kali ya. Oh, Ya, Kak, boleh nggak Kak. apa-apa. Nanti Ya, kalau Pak. ada kesalahan, kita kasih feedback. Tahu kalau Iya. ada yang kurang. Oke. Makasih banyak ya Kak, udah bersedia buat diwawancarain, apalagi malam-malam gini. Ya ini sebenarnya tadinya waktunya emang kosongnya agak malaman sih, karena anaknya udah bobo, tapi tadi kebangun. Ya udah deh. Makasih ya Mas. Ya Dimas, Fernando. Ya, terima kasih banyak Pamit Kak. dulu ya. Ya, Kak, makasih, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu stop record-nya, Kak.